kembali di Suara Muda episode 2, sebuah ruang obrolan yang kami sediakan dari Ranting Diaspora kepada teman-teman muda untuk menyuarakan berbagi isi pikiran mereka. Nah teman-teman, kali ini Suara Muda hadir dengan topik yang tidak kalah menarik di episode 1 kemarin, dan pastinya juga dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Mari langsung saja kita kenalan dan ketemu dengan narasumbernya, dan pastinya kita mau ngobrol-ngobrol baik. Oke teman-teman, sekarang Theo sudah bersama narasumber kita di episode 2 ini. Mari kita kenalan dulu sama narasumber kita. Baik, terima kasih Suara Muda. Saya merasa berharga sekali karena diundang di sini. Saya Sekretaris Angkatan Muda Gereja Protestan Budaya Keselamatan. Nama saya Jeffrey Davis, SKS. Ya, jadi bisa disapa Bung Jack. Kita kenalan, mari kita ngobrol mengulas topik kita kali ini, Bung Jack, soal perjalanan Angkatan Muda di Bumi Sakti Nusa. Karena mengingat kita hari ini sudah berulang tahun dengan 92 tahun. Happy birthday Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Nah, ngomong-ngomong soal perjalanan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku sendiri, kalau dari Bung Jack melihat kehadiran Angkatan Muda ini di Bumi Sakti Nusa ini seperti apa? Baik, pertanyaannya menurut saya baik sekali. Adik dan rekan-rekan semua, Angkatan Muda itu lahir 23 Maret tahun 1933. 1993. Ya, berarti hari ini kita kena berusia 90 tahun. Ya. Di Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, khususnya di daerah Selat Barat itu, kita punya 6 cabang dan 30 ranting. Tadinya 29, tapi lahir ranting diaspora juga di cabang Sejahtera itu 2 tahun yang lalu. Kalau mau lihat fungsi AMGPM hadir di sini, menurut saya AMGPM itu merupakan pemuda gereja yang fungsional, tapi yang dia adalah bagian integral dari Gereja Protestan Maluku itu sendiri. Tetapi dia tidak hidup dan bertumbuh hanya untuk gereja, tetapi untuk dunia, termasuk di Sakti Nusa. Benar teman-teman, karena kehadiran ruang obrolan ini juga merupakan bukti, salah satu bukti teman-teman, bahwa Angkatan Muda itu ya bukan cuma di gereja, bukan cuma hal-hal yang berkaitan tentang kerohanian, tapi kita ada di isu-isu sosial dan berbagai hal teman-teman. Jadi fungsional ya, kata kunci yang tadi kita dapat dari yang disampaikan Bung Jack sendiri. Oke, itu berita baik sekali ya menurut Theo, karena sejauh ini keberadaan Theo di Angkatan Muda baru kali ini ngobrol langsung dengan teman-teman yang ada di pengurus daerah terkait perkembangan kita di Bumi Sakti. Jadi yang terupdate biasanya yang ada di ranting, yang tahu kerja daerah gimana ya, kayaknya tidak terlalu eksis, padahal sebenarnya mereka juga sama-sama mengusahakan semua yang terbaik untuk perkembangan kita. Apakah Angkatan Muda ini cukup bisa menjadi ruang aman untuk orang-orang muda, khususnya yang ada di Selat Barat, untuk mengeluarkan idenya, gagasannya, apakah jangan-jangan sangat toksik ruang ini sehingga tidak banyak anak muda yang mau join di dalamnya? Baik, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku itu sendiri, kalau adik dan rekan-rekan bisa melihat di mukadimah itu secara detail itu telah dijabarkan bahwa apa fungsi kita, kenapa kita ada, untuk apa, aksi apa yang kita lakukan. Saya mengulangi lagi perkataan saya bahwa Angkatan Muda GPM itu merupakan bagian integral dari gereja. Dia itu punya tugas yang benar-benar spiritualitasnya kepada Tuhan, itu yang pertama. Tetapi tugas dia juga membimbing anggota-anggotanya ke sana. Terus pengabdiannya juga, kerjanya juga, pelayanannya juga untuk masyarakat, gereja, bangsa dan negara. Itu menurut saya. Dan di situ di dalam mukadimah juga dibilang bahwa panggilan kita itu sebagai rasul, sebagai imam, sebagai nabi. Dan saya rasa kontekstual Angkatan Muda itu dari dulu sampai sekarang selalu ketaatan mutlak itu kepada Tuhan yang selalu dia buat. Dan
saya merasakan itu sampai sekarang. Kalau dia sendiri sudah diangkat berangkatan muda dari. Kalau saya itu masuk angkatan muda kebetulan jadi anggota di gereja itu tahun 1996. Oke, 96, Theo baru 2 tahun. Ya, 96. Terus saya pernah menjadi ketua ranting 2 periode. Jadi Tuhan tidak tidak menjadi pengurus cabang, tetapi langsung menjadi sekretaris bidang keesaan. Itu periode 2010-2015. Selanjutnya menjadi bendahara daerah di daerah Serang Barat itu dari periode 2015 sampai 2020 dan sekretaris daerah dari 2020 sampai 2025 yang nanti pada akhirnya turun juga bulan Desember ini. Nice, berarti sudah banyak sekali perjalanan, pelajaran, pengalaman yang sebenarnya bisa jadi hal yang berguna untuk Theo dan teman-teman di ranting meraup habis informasi, pengetahuan, pengalaman dari Bung Jeff. Karena kalau Theo sendiri mengenal Bung Jeff ini teman-teman baru tahun 2023 kalau tidak salah. Itu baru kenal ada sosok ini ya, karena waktu itu di PKDJ tapi beliau itu kasih satu materi soal public speaking. Jadi kayak I see bapak dulu tuh masih bapak ini tahu-taunya karena Theo sendiri tuh baru mulai aktif di angkatan muda tuh 2024 kemarin juga. Karena itu kenapa tadi Theo hadir dengan pertanyaan apakah ruang ini cukup aman buat orang muda, karena yang Theo alami adalah ruang ini terkadang bukan salah dimanfaatkan, ya memang salah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ada di dalamnya yang duduk sebagai pengurus. Ini pengalaman Theo ya, yang ada sebagai pengurus di ranting teman-teman. Karena ada orang-orang yang memang serius mau benar-benar mengusahakan hal yang baik di ranting untuk kemajuan bersama, tapi ada orang-orang yang salah menggunakannya sehingga yang tadi esensi kita ke Tuhan dan kemudian ke masyarakat atau manusia di sekitar kita itu jadi terputus. Jadi dari pengalaman yang tidak mengenakan itu kayaknya angkatan muda segini-gini aja ya, boring sekali ya, cuma ada kebaktian lalu selesai, ide kita tidak ditampung dengan, tidak diresponi dengan baik, akhirnya sudahlah saya cari komunikasi yang lain aja. Padahal yang tadi disampaikan bahkan dialami oleh Bung Jeff sendiri tidak seperti itu. Angkatan muda itu menurut saya tuh berkembang seiring dari yang paling bawah sampai kepada kalau di daerah ya sudah ini yang paling tertinggi. Tidak pernah menyediakan ruang yang tanda kutip itu. Saya merasa bahwa itu tergantung dari personal. Bayangkan tadi Mukadima itu sudah sangat jelas menjelaskan dengan baik dan secara rinci terkait dengan maksud dan tujuan angkatan muda itu sendiri. Tetapi balik lagi deh, menurut saya tuh kekayaan yang dimiliki oleh angkatan muda itu dinamikanya tuh. Kalau mau lihat personalnya sampai pada knowledge-nya, sampai pada latar belakang pendidikannya, sampai pada karakter, sampai semua itu ada tuh. Makanya MGPM itu begitu unik. Paket lengkap. Kalau di Maluku mungkin, tetapi di daerah Serang Barat secara khusus yang memimpin menjadi pimpinan-pimpinan ranting, pimpinan cabang sampai pimpinan daerah, kalau bisa dilihat tidak ada punya alasan latar belakang pendidikannya. Toh buktinya ada yang SMA memimpin S1, memimpin S2 malah. Tetapi di tempat lain ada yang S2 memimpin, sampai orang yang putus sekolah juga terlibat dan ini memang terjadi. Kalau misalnya terkait dengan apa yang tadi Adi sampaikan, akhirnya orang takutnya menjustifikasi bahwa MGPM bagi saya tuh itu tergantung berpulang pada diri pribadi. Toh saya bertumbuh, saya jadi seperti saat ini juga karena organisasi tunggal MGPM itu yang ada di GPM. Dan yang ini media terbuka menurut saya. TikTok bisa dilihat, Facebook bisa dilihat, IG bisa dilihat. Ternyata yang ditampilkan oleh teman-teman itu untuk MGPM-nya bukan positif, bukan negatif, tapi positif. Tetapi kalau yang negatif yang ditampilkan, saya rasa itu tidak beridentitas, identitas MGPM. Teman-teman banyak yang
misalnya public speaking tuh, kemampuan untuk berbicara depan umum masih sangat minim. Tetapi dari proses pendidikan formal gereja bertahap katekisasi sampai di AMGPM itu bertumbuh dan saya rasa berkembang sekali. Dan itu memang juga kami alami teman-teman. Walaupun belum cukup lama di AMGPM, tapi saya maaf ya saudara-saudara, saya juga mengalami bagaimana dampak baik dari ruang ini teman-teman. Dengan diberi ruang untuk menyampaikan informasi, menyampaikan ide, dan ide itu bisa disambut baik oleh teman-teman di ranting diaspora, khususnya teman-teman tempat saya bertumbuh, itu luar biasa sekali. Makanya setiap kali pertemuan dengan teman-teman yang tidak ada dalam kepengurusan, saya selalu bilang bahwa mari manfaatkan ruang ini, kita bisa saling bersinergi, apa yang saya punya bisa saya bagikan ke kalian, tidak masalah, masih tertatih-tatih, tidak apa-apa, namanya proses belajar, bukan begitu Bung Jeff? Benar sekali. Dan pengalaman panjang Bung Jeff di angkatan muda juga saya kira menjadi poin penting untuk membentuk seorang Bung Jeff hingga saat ini yang kayak, keren sekali kakak ini kalau bicaranya. Mereka tidak tahu perjalanan babak beberapa tahun yang lalu, dan berarti Bung Jeff sendiri punya pengalaman juga bertemu dengan orang-orang hebat di ruang ini. Mungkin ada satu atau dua yang mau dibagikan, begitu terinspirasi sehingga mempengaruhi perkembangan diri Bung Jeff sendiri, khususnya di angkatan muda. Masing-masing zaman, masing-masing kepengurusan punya kenangan, punya inspirasi yang beda-beda. Kalau saya secara pribadi sangat mengidolakan Bung Elifas Majpaitila. Pasti Adi tahu sendiri dan rekan-rekan tahu sendiri, beliau itu ketua umum AMGPM pada masanya dan akhirnya menjadi pemimpin gereja kita, gereja GPM. Beliau memiliki karisma yang beda dengan orang punya, menurut pribadi saya. Dan banyak hal yang saya selalu melihat, baik di khotbahnya, di sambutan-sambutan beliau, bahwa begitu, bagaimana ya, makanya tadi dibilang berkarisma itu. Sehingga apa yang beliau jalankan atau apa yang beliau tampilkan, sisi itu yang saya selalu lihat dan amati, bahkan bisa dijiplak atau bisa diambil, gitu. Dan setiap kali keluar kata yang disampaikan oleh beliau itu kayak powerful gitu, kayak pasti ada pesan yang luar biasa disampaikan ke kita sampai detik ini. Dan saya rasa bahwa tokoh-tokoh AMGPM pada masanya itu orang-orang hebat. Ada contohnya Bapak Prof. Dr. John Rulesin, mantan Ketua Sinode juga pada masanya. Ada banyak tokoh saya kira. Dan sampai di daerah ini pun mantan Bupati Serang Bagian Barat, Bapak Yus Akirina, dan beliau masih melayani di AMGPM menjadi Korwil, Koordinator Wilayah 4 AMGPM di Kabupaten Serang Bagian Barat. Dan itu tokoh-tokoh inspirasi yang saya rasa bahwa adik-adik bersama saya atau rekan-rekan bersama saya bisa melihat kecanggihan digitalisasi, jejak digitalnya ada teman-teman, jadi akan ditemukan nama-nama yang tadi disebutkan, dan masih banyak ada nama-nama lain yang juga sangat menginspirasi kita semua orang-orang muda. Balik lagi dengan perjalanan kita di Bumi Saka Mesenusa Bung Jeff. Sejauh ini menurut Bung Jeff sendiri, apa sih tantangan terbesar kita di Serang Barat ini? Serang Barat? Kalau Saka Mesenusa, saya perlu menginformasikan kepada kita itu wilayah 4 AMGPM, terdiri dari daerah Serang Barat, daerah Kairatu, dan daerah Taniwel. Jadi kita punya 4. Kita punya 3 daerah. Tiga daerah di wilayah 4 di Saka Mesenusa. Tentunya karakteristik daerah itu beda-beda. Kita tidak sama dengan di Kairatu maupun Taniwel. Kalau secara khusus daerah Serang Barat tadi apa tantangan? Tantangan terbesar menurut saya itu ada di kemandirian AMGPM itu sendiri. Potensi AMGPM itu masih sedikit tertutup. Memang kita akui selaku pengurus daerah harus membuka ruang-ruang itu. Saya sangat
bersyukur sekali karena beberapa waktu di tahun lalu itu kita melakukan wisata keesan kerjasama dengan daerah Kota Ambon. Di situ kita ikut masuk kewirausahaan. Oh iya. Saya juga merasakan dampaknya teman-teman. Itu teman-teman, Bung Bodi Mailuhu, beliau sekretaris bidang finansial ekonomi pengurus besar, hadir secara langsung. Itu tujuan kami. Karena kami merasa bahwa itulah kemandirian ekonomi kita di sini masih agak lemah. Orientasi teman-teman melayani masih spiritualitas. Walaupun memang telah terlihat banyak. Ada beberapa teman di cabang ini saya lihat potensi ekonominya baik. Mereka punya pangkas rambut sampai mesti diikut sertakan dan punya yang lain-lain, dan teman-teman lain juga ada punya kebun itu. Saya rasa kebun ranting. Itu kemandiriannya, Dek. Lalu yang berikut, kita ini benar-benar harus menekan itu radikalisme. Dan masih saya sangat bersyukur, puji Tuhan, karena sampai detik ini daerah Seram Barat masih daerah ternyaman. Saya tidak tahu dengan di Tanil dan di Keiratu, tetapi di Seram Barat kita menekan radikalisme itu. Contoh satu nyata, MPP kita kemarin tahun 2022 yang ke-34 di Kaibubu, kita menghadirkan napiter, mantan narapidana teroris. Nah, itu mendukung sekali MGPM dalam MPP. Kita kerja selalu berkoordinasi sekali, berkolaborasi juga dengan Polres secara bagian barat, dengan Kodim 1513, dan implementasi kegiatan kita juga bersama dengan KPK itu turunan dari pengurus besar pun itu diakomodir dan diinput oleh kita semua untuk dilakukan di daerah ini. Nice, ternyata itu teman-teman pentingnya kolaborasi ya. Jadi bersyukur banget kita punya tantangan di Seram Barat, tapi lewat kolaborasi itu tantangan-tantangan itu sedang diupayakan untuk kemudian bisa diresponi dengan baik, bisa mengakomodir kebutuhan kami angkatan muda, orang muda dari ranting, dari cabang hingga yang ada di pengurus daerah. Keputusan kita di Karlutu Warasio pada Kongres Istimewa keempat dan MPP ke-36 kemarin itu juga akan ada implementasi pendidikan kader. Semua terhadap amandemen ADRT AMGPM itu sendiri. Menurut kami itu setelah nanti in-house di Suli pada bulan Mei, kami akan kerja keras supaya semuanya dapat menyerap apa yang menjadi perubahan-perubahan dari AMGPM. Nice, berita baik itu teman-teman buat kita. Dan akhirnya kita sudah ada di sesi terakhir dari obrolan kita ini. Paling penting adalah doa dan harapan Bung Jeff sendiri buat kita semua yang ada di daerah Seram Barat. Saya tuh paling senang dengan lagu wajib AMGPM. Adik-adik bisa lihat di situ bahwa semuanya itu diwartakan. Jadi apa yang dituangkan dalam nyanyian itu merupakan doa dan kita menjadi pelaksana. Saya suka dengan kalimat berdiri di atas firman Tuhan. Memang benar AMGPM berdiri di atas firman Tuhan. Bersatu, teguh, lalu di situ ada membangun gereja bangsa dan negara sampai pada kita pewaris nilai-nilai Injil. Doa saya sih AMGPM harus tetap bertumbuh sesuai dengan umurnya dan menjadi garam dan terang sesuai dengan mutu kita. Identitas AMGPM itu mesti di mana aja kita ada. Dan bagi saya, jadikan AMGPM ini buat kita semua kalau orang bisa melihat bahwa di sana itu kita bisa menyaksikan dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Itu teman-teman pesan baik dari Bung Jeff buat kita semua. Selamat mengalami Tuhan teman-teman di usia 92 tahun ini. Angkatan muda harus jadi contoh, harus jadi teladan yang baik, harus jadi garam dan terang dunia dimanapun kita pergi.